Pernah nggak sih lo ngerasa udah susah payah kerja keras, udah usaha naik level, bukannya dapat support, malah dijatuhin sama orang-orang sekitar. Lo mulai bisnis, ada yang bilang, alah paling bentar juga bangkrut. Lo bikin konten di sosmed, langsung dicap, pansos doang. Padahal mereka nggak rugi apa-apa. Nah, ini yang disebut dengan mental kepiting. Dan parahnya, mental sosial ini bisa bikin lo sendiri nggak maju-maju. Lo tahu nggak kenapa disebut mental kepiting? Karena kepiting kalau ditaruh di ember, pas ada yang coba keluar, yang lain malah narik dia balik. Hasilnya, nggak ada satupun yang lolos. Sama kayak manusia, bukannya saling dorong ke atas, kita sering saling tarik ke bawah. Intinya, daripada lo berhasil, mending kita sama-sama gagal. Gua pernah dengar cerita sederhana, ada ibu-ibu yang mulai jualan kue online. Awalnya cuma modal kecil, posting di Facebook. Tetangganya malah nyinyir, paling sebentar juga berhenti, nggak bakal laku. Tapi ibu ini cuek, terus jalan. Beberapa tahun kemudian, bisnisnya udah punya toko sendiri. Bahkan bisa buka lapangan kerja. Dan tahu nggak, siapa yang akhirnya jadi pelanggan setia? Iya, orang-orang yang dulu nyinyirin dia. Itu bukti nyata kalau mental kepiting nggak pernah bisa matiin orang yang punya tekad. Ada tanda-tanda jelas orang bermental kepiting. Yang pertama, nggak bisa lihat orang lain senang. Kalau lo berhasil, mereka malah ngejelekin. Yang kedua, lebih suka gosip daripada belajar. Sibuk ngomongin lo, padahal mereka sendiri nggak ngelakuin apa-apa. Yang ketiga, kompetisi yang salah. Bukan mau menang dengan usaha, tapi malah pengen lo jatuh balik. Yang keempat, nyari alasan buat stuck. Bilangnya, ya udahlah, semua orang juga sama aja kok. Pernah nemuin orang kayak gini? Atau jangan-jangan lo pernah jadi salah satunya? Contoh lain banyak public figure yang dulu diremehin, kayak misalnya Raditya Dika. Waktu awal bikin blog sama buku, banyak yang bilang, apaan sih? Tulisan receh kayak gini kok bisa jadi buku? Tapi dia konsisten, sampai akhirnya sukses besar. Jadi komedian, penulis, bahkan investor. Bayangin kalau dia nurut sama cibiran orang. Mungkin sampai sekarang kita gak kenal yang namanya Raditya Dika. Inilah bahayanya mental kepiting. Bisa bikin orang lain berhenti sebelum berhasil. Bahkan sebelum memulai. Bahaya mental kepiting itu nyata banget guys. Yang pertama, nggak ada yang maju. Semua sama-sama kejebak di bawah. Yang kedua, lingkungan jadi toksik. Lo ragu buat berkembang karena takut dicibir. Yang ketiga, mimpi mati bahkan sebelum dimulai. Banyak orang berhenti sebelum nyoba, cuma gara-gara takut omongan orang. Nah, gimana biar kita lepas dari penyakit ini? Yang pertama, sadari dulu. Mungkin lo juga pernah iri. Bedanya sekarang ubah iri jadi motivasi. Yang kedua, cari lingkungan yang sehat. Lo butuh circle yang dorong ke atas. Yang ketiga, fokus sama progres diri. Jangan bandingin hidup lo sama orang lain. Yang keempat, berani keluar dari ember. Kadang, solusi terbaik ya ninggalin lingkungan lama yang toksik. Kalau lo mau hidup naik level, lo harus berani cabut dari orang-orang yang terus narik lo balik. Dan mungkin sekarang lo lagi ngalamin hal ini. Mungkin lo pengen mulai bisnis, tapi takut ditertawain. Atau lo pengen bikin konten, tapi khawatir dibilang pansos. Gua kasih tahu ya, orang akan selalu ngomong, bahkan kalau lo nggak ngapa-ngapain sekalipun. Jadi, kenapa nggak sekalian lo lakuin aja yang lo mau? Biarin orang dengan mental kepiting sibuk narik ke bawah. Lo fokus keluar dari ember. Intinya, mental kepiting itu penyakit yang bisa bikin lo mandek. Kalau lo sibuk ngejatuhin orang lain, lo juga tetap di bawah. Mending sama-sama naik, sama-sama berkembang. Ingat, dunia ini udah cukup keras bro. Jangan tambah keras dengan jadi musuh buat sesama. Kalau lo pernah ngalamin ditarik balik gara-gara mental kepiting orang lain, tulis cerita lo di kolom komentar. Gua pengen baca. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar channel ini bisa terus ngangkat mindset positif, bukan malah narik ke bawah. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.